Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizal Aldi, mahasiswa dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di video ini saya akan membahas studi kelayakan bisnis yang sudah saya buat dengan judul Studi Kelayakan Bisnis Memakan Dapur Hikmah Alpino di Gria Karawang. Di sini ada bab pertama, aspek legal bisnis dan organisasi. Dengan profil usaha, nama usaha Dapur Hikmah Alpino, pemilik usaha Muhammad Rizal Ali dan Antoine Nafis. Jenis usahanya adalah kuliner, badan usahanya adalah firma dengan modal dasar sebesar 800 juta rupiah. Kapasitas usahanya regional, jumlah karyawan sebanyak 18 orang dan beralamat di Perum Degria Blok D2 nomor 5 Desa Cibalongsari, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang. Visi misi dari Dapur Hikmah Alpino sendiri yaitu menyediakan makanan sehat yang bersih dan baik untuk keluarga, dengan misi menjadi salah satu rumah makan yang menyediakan makanan dengan bahan baku yang berkualitas dan tempat yang nyaman. Di sini ada struktur organisasi, dengan yang paling atas adalah pemilik perusahaan. Di bawahnya ada bagian pemasaran dan bagian operasional, dan di bawah bagian pemasaran ada pelayan dan kurir. Di bagian operasional di bawahnya ada pelayan dan kasir. Dapur Hikmah Alpino sendiri sudah memiliki 8 aspek hukum. Yang pertama ada surat izin prinsip, izin mendirikan bangunan, surat izin gangguan, surat izin usaha perdagangan, surat izin tempat usaha, nomor pokok wajib pajak, nomor register perusahaan, dan analisis mengenal dampak lingkungan. Proses dan hasil kerja atau produk yang berupa barang dan jasa. Lanjut di bab kedua, di sini ada analisis Kualitas pasar dengan yang kesesuaian pertama dengan ada tujuan segmentasi dan pasar. manfaatnya menurut Segmentasi pasar 1962. geografis Dan yaitu menurut menggunakan Crosby konsep rumah makan Sunda, 1972, kualitas adalah dan kesesuaian dengan segmentasi kebutuhan demografis. yang meliputi Dapur affability, Hikmah Alpino di sini dapat reliability, mencakup maintainability, seluruh dan variabel demografis, Kualitas harus dengan bertujuan yang memenuhi artinya kebutuhan pelanggan sekarang dan di masa mencakup mendatang. seluruh Menurut semua Deming umur. Lalu di 1982. sini ada segmentasi fisiografis yaitu Dari beberapa mencakup orang-orang yang menyukai makanan di olahan atas ayam. dapat disimpulkan bahwa konsep Posisi kualitas pasar memiliki Dapur arti Hikmah memuaskan kepada Alpino yang sendiri dilayani, menawarkan produk baik kebutuhan internal dasar maupun yaitu berupa eksternal, makanan atau olahan dalam dari arti optimal ayam bakar adalah sebagai menu utamanya, di mana makanan olahan ayam cenderung disukai oleh semua kalangan masyarakat. Dan Dapur Hikmah sendiri memiliki konsep makanan Sunda, karena letak geografisnya berada di daerah Karawang dan memposisikan kalangan menengah sebagai target pasarnya. Di sini target pasarnya sendiri yaitu diambil adalah karyawan-karyawan industri, warga sekitar yang melewati jalan utama Kosambi. Boran pemasarannya yaitu strategi produk yang pertama menggunakan karikatun ayam yang lucu sebagai gambaran bahwa Dapur Hikmah Alpino menyediakan produk olahan ayam bakar sebagai menu utamanya. Kata dapur sendiri diambil untuk memberikan kesan makanan yang rumahan, yang terjangkau, bersih dan sehat. Kata Hikmah diambil untuk memberikan kesan yang baik, sedangkan Alpino sendiri diambil dari bahasa Latin. Ini adalah jumlah produk dan harganya. Ayam bakar yang sebagai menu utamanya yaitu seharga 13.000. Ayam bakar dada di sini seharga 14.000, dan ini adalah menu-menu tambahannya seperti nasi putih, nasi dan mie goreng, tahu tempe, gurame bakar, es teh manis, bakso, sosis, es jeruk, dan sate ati ampola. Strategi lokasi, dengan berlokasi di kota industri, Dapur Hikmah Alpino membuka rumah makan sejak pukul jam 12 sampai jam 11 malam, sehingga dapat menawarkan makan siang, sore, dan malam. Dan dalam proses distribusi, bahan baku yang dibutuhkan sangat dekat dengan lokasi rumah makan sehingga dapat memangkas biaya operasional.
Strategi promosi, salah satu cara promosi yang paling banyak dilakukan adalah dengan memasang iklan maupun dari mulut ke mulut. Strategi bauran promosi yang dilakukan perusahaan ini adalah memberikan bonus minuman setiap pesanan di periode tertentu dan diiklankan di media sosial Instagram dan Facebook. Lalu yang kedua, memberikan gratis pengiriman setiap minimal pemesanan yang ditentukan yang dipasarkan di sosial Facebook dan Instagram. Lalu yang terakhir, membuat banner iklan harga yang dengan desain yang menarik dan sederhana. Lalu bab berikutnya di sini ada kajian aspek teknis, penentuan lokasi berdasarkan penilaian hasil value. Maka lokasi yang tertinggi yang dipilih yaitu Gria dengan nilai 79. Dapur Hikmah Alpino memilih Gria sebagai lokasi rumah makannya karena memiliki value yang lebih tinggi dari dua pertimbangan lokasi lainnya. Di sini ada Cibalongsari dan Cikampek. Lalu ada bangunan gedung, memiliki gedung permanen yang berada di Jalan Gria. Dalam bangunan gedung rumah makan tersebut terdapat kantor, gudang, dan dapur produksi untuk mengelola bahan baku dan kebutuhan rumah makannya. Luas tanahnya sendiri yaitu 1000 meter persegi dengan 100 kali 100. Ini ya. Lahan parkirnya seluas 100 meter persegi 10 kali 10. Luas kantinnya 600 meter persegi, dapur produksi 200 meter persegi, dan gudang, musola, toilet sisanya. Kebutuhan modal di sini ada keterangan bangunan, kendaraan, bahan baku, peralatan dapur produksi, dan lain-lain. Tanah 1000 meter persegi dengan total kebutuhan modal yaitu 975 juta rupiah. Peralatan produksi yaitu dalam menghidangkan satu porsi menu perlu diproses dengan cepat, maka diperlukan dapur yang memadai. Ini modalnya itu sebuah 15 juta. Peralatan yang digunakan dalam proses tersebut adalah tungku bakar dengan arang sebagai media pembakarnya, dan katel penggorengan serta kompor dengan tekanan tinggi. Peralatan lainnya seperti peralatan dapur pada umumnya, namun yang khusus untuk kebutuhan komersil sehingga memudahkan proses. Ini sini ada proses produksinya. Yang pertama, pembuatan bumbu ungkepan. Lalu proses yang dilakukan adalah memotong ayam potongnya, bahan bakunya, pembuatan sambal dan olesan dikerjakan oleh karyawan, pembakaran penggorengan. Proses di dapur dilakukan saat menerima pesanan, penyimpanan. Begini ya alur produksinya seperti ini, dari supplier, perencanaan produksi, lalu proses produksi, lalu proses produksi kedua, lalu sampai dengan tangan konsumen. Maka dari itu kebutuhan tenaga yang diperlukan yaitu ada 8 ya. Yang pertama, manajer dengan jumlah 1 orang dengan upah per bulan 3.500.000. Kepala seksi operasional, kepala seksi pemasaran dengan upah per bulan 3 juta. Juru masak 1 orang dengan upah 2 juta. Pelayan berjumlah 4 orang dengan upah per bulan 1 juta. Operator kasir 1 orang dengan upah 1 juta. Kurir, helper, dapur produksi 5 orang 1 juta. Lalu ada bab selanjutnya, di sini ada bab kajian aspek finansial. Di sini ada tabel biaya kebutuhan investasi. Biaya prainvestasinya yaitu 150 juta. Biaya pembelian aktifat tetap yang tadi ya, modal biaya pembelian tanah untuk lokasi 1000 meter persegi seharga 200 juta. Biaya bangunan dan prasarananya, bangunan rumah makan, peralatan, kendaraan, aktifat tak berwujud, merek dagang. Jumlah kebutuhannya dengan total yaitu 1.018 juta rupiah.
dana yang tersedia yaitu tadi sebesar 800 juta kurang, dan maka dari itu ada dana pinjaman sebesar 218 juta. Ini ada biaya operasional selama proses, ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, mandor, juru masak, pelayan, operator, kurir, biaya ALTK, listrik dan air, pemasaran, transportasi dengan total seluruhnya yaitu 582 juta rupiah. Dan ini adalah arus cash flow, tabel arus kas selama 5 tahun. Perhitungan arus kas kebutuhan investasi 1.018 juta rupiah dengan penyusutan 203.600.000 rupiah, dengan modal pinjaman 218 juta rupiah, bunga bank sebesar 20% jadi 43.600.000 rupiah. Di sini ada perkiraan peramalan pendapatan selama 5 tahun. 2021 EAIT adalah sebesar 84.560.000 rupiah. Lalu berikutnya di sini ada tabel arus kas selama umur ekonomis dalam ribuan rupiah. Di sini ada tahunnya, EAIT-nya dengan penyusutannya. Ini kas bersih selama 5 tahun dengan diskon faktor 20% mendapati PV bersihnya itu 1.077 juta rupiah. Lalu berikutnya ada penilaian kelayakan investasi. Yang pertama di sini dengan alat ukur payback period 44 PP bila kas bersih setiap tahun berbeda. Investasi tadi nilai investasinya sebesar 1.018 juta rupiah dengan kas bersih tahun 1 323 juta. Ini dikurangi ini jadi 694 juta 970 ribu. Dikurangi lagi dengan kas bersih tahun kedua sebesar 351 juta 120 ribu menjadi 343 juta 850 ribu. Lalu karena sisa tidak bisa dikurangi dengan kas bersih tahun ketiga, maka sisa kas bersih tahun kedua dibagi dengan kas bersih tahun ketiga, itu 343 juta dibagi 363 juta, lalu dikali 12 bulan hasilnya 11,3, lalu dibulatkan menjadi 11 bulan. Nah, di sini payback periode, hasil dari payback periode 11 bulan, maka payback periode adalah 2 tahun 11 bulan. Payback period kurang dari umur ekonomis yang 5 tahun maka dinyatakan baik. Berikutnya ada average rate of return, ARR sama dengan rata-rata IAT dibagi rata-rata investasi, average investment. Rata-rata IAT bisa didapat dari total IAT dibagi umur ekonomis. Rata-rata investasi bisa didapat dari investasi dibagi 2. Jadi ini total IAT dijumlah lalu dibagi umur ekonomis didapat nilai 650 juta. Rata-rata IAT 650 juta dibagi 5 tahun didapat 130 juta. Rata-rata investasi tadi 1.018 juta dibagi 2 dengan hasil 509 juta. Lalu kita bisa hitung ARR-nya langsung 130 juta dibagi 509 juta sama dengan 25,6%, dibulatkan menjadi 26%. Jadi nilai average rate of return-nya sebesar 26%. Lalu berikutnya ada net present value NPV. Di sini tadi total PV bersihnya sebesar 1.077. Jadi total PV kas bersih dikurangi dengan total PV investasi sebesar 59.003.
NPV lebih baik karena lebih besar dari 0, maka usaha dinyatakan layak atau baik. Berikutnya di sini ada internal rate of return. Di sini ada perhitungan internal rate of return. Rata-rata kas bersih dibagi dengan umur ekonomis. Perkiraan PP menjadi 2,762. Jadi di dalam tabel lampiran tahun kelima tahun diketahui yang terdekat dengan angka 2,762 adalah 3,28 adalah 25%. Secara subjektif tiap diskon faktor dikurangi 3% menjadi 22%, sehingga NPV-nya dapat dilihat dalam tabel. Ini perhitungan NPV dengan diskon faktor 22%. PV kas bersihnya dengan diskon faktor 22% sebesar 1.028.000.000, maka nilainya positif setelah dikurangi dengan PV investasi. Sedangkan dengan NPV diskon faktor 23% didapat hasilnya minus sebesar 11.758.000.000. Kemudian ini adalah tabel jika kedua tabel tadi NPV sebesar 22% dengan diskon faktor 23% digabungkan, maka didapat hasil ini. Ini adalah I1, ini adalah I2. Lalu kita bisa langsung hitung IRR-nya dengan diskon faktor 22% dan diskon faktor 23%. Ini adalah rumus IRR. Ini adalah perhitungan IRR dan ini adalah hasil IRR-nya sebesar 22%. IRR ini sebesar 22% lebih besar ya dari nilai tingkat bunga, maka investasi ini layak atau bisa dijalankan. Lalu yang terakhir ada profitability index atau PI. Rumus PI sendiri yaitu jumlah PV kas bersih dikali 100% sama dengan jumlah PV investasi. Maka ini didapatkan hasil 1,1 kali. PV lebih besar dari 1 maka PI diterima PI. Lalu ini ada kesimpulan dari perhitungan yang tadi. Dengan yang pertama tadi alat ukurnya adalah payback period. Hasil pengukurannya 2 tahun 11 bulan, maka keterangannya adalah baik. Lalu ada average rate of return, hasil pengukurannya 26%, maka keterangannya baik. Net present value, hasil pengukurannya 59 juta, maka keterangannya baik. Internal rate of return, hasil pengukurannya 28,2%, maka keterangannya baik. PI 1,1 kali, maka keterangannya baik. Dari pembahasan tersebut yang tadi, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu yang pertama aspek legal. Bentuk perusahaan rumah makan dapur Hikmah adalah firma izin usaha yang dimiliki meliputi akte notaris situ, SIP, EMB, SIUP, NPWP, NRP, AMDAL. Dari aspek legal ini perusahaan sudah memenuhi syarat atau layak untuk dijalankan. Lalu kesimpulan aspek pasarnya, yaitu strategi yang dilakukan oleh perusahaan ini adalah marketing mix dengan harga yang relatif terjangkau dan berada di daerah industri, membuat perusahaan ini sudah layak untuk dikembangkan. Lalu ada aspek teknis dari bahan baku yang mudah dicari dan lokasi proyek yang dipilih, maka aspek teknis ini sudah memenuhi syarat pendirian usaha. Lalu yang terakhir tadi, berdasarkan hasil analisis kriteria investasi dengan net present value sebesar 59 juta menunjukkan bahwa NPV lebih besar dari 0, berarti rencana proyek ini layak untuk dilaksanakan. Lalu ada berdasarkan internal rate of return sebesar 22% menunjukkan bahwa IRR tingkat bunga yang berlaku 20%, artinya layak untuk dilaksanakan. Lalu berdasarkan profitability index sebesar 1,1 kali menunjukkan bahwa kas masuk lebih besar dibanding kas keluar. PI lebih besar dari 1. Dengan demikian
kriteria investasi rencana Dapur Hikmah Alvino dinyatakan layak untuk dilaksanakan. Berdasarkan analisis payback period, diketahui bahwa waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan modal usaha adalah 2 tahun 11 bulan. Sangat baik karena tidak melewati umur ekonomis, yaitu selama 5 tahun. Nah, ini adalah testimoni dari mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Lawin yang memiliki usaha yang sejenis. Hasil analisis ini menjadi testimoni. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.